Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor pada ruang 2, 3 sampai N. Selanjutnya kita akan membahas mengenai norma, hasil kali dalam, dan jarak pada ruang N. Norma pada vektor itu, jadi ada operasi namanya norma di vektor. Itu biasa disebut juga dengan panjang dari V. Jadi panjang dari V. Jadi kalau misalnya ini ruang 2, panjangnya itu rumusnya seperti ini. V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Jadi ini V1 V2. Jadi kalau misalnya V-nya itu entry-nya adalah V1 dan V2, maka panjangnya adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat akar. Terus nah, kalau pada ruang 3 cari sendiri. Kalau ruang N itu V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai V kuadrat N. Nah, pada ruang 2 kira-kira itu panjangnya itu ini, panjangnya yang ini. Jadi kalau misalnya vektor V1 V2 panjangnya ini. Jadi kalau panjangnya norma itu simbolnya begini, simbolnya garis 2. Terus nah, kenapa bisa rumusnya seperti ini? Perhatikan gambar yang ini. Itu panjangnya V1. Jadi itu V1, misalnya koordinatnya V1 dan V2, misalnya 2 dengan 3. Jadi V1 itu 2 kuadrat tambah 3 kuadrat akar. Ini pakai rumus Pitagoras sebenarnya. Ini lebih ke rumus Pitagoras sebenarnya. Nah, kalau untuk ruang 3 itu kira-kira bentukannya seperti ini. Nah, panjangnya yang ini. Itu dari ini dulu. Ini kan itu dari ini dengan ini. Panjangnya Pitagoras ini. Terus untuk dapat yang ini, Pitagorasnya ini dengan ini. Seperti itu rumusnya. Terus sifat-sifat norma. Sifat-sifat norma bisa dibaca sendiri. Itu lebih ke panjangnya norma itu harus selalu besar sama dengan 0. K itu skalar. Jadi K itu skalar yang juga bisa diganti dengan angka apapun. Terus panjang, nah norma V bernilai 0 itu jika dan hanya jika kalau dia adalah vektor 0. Jadi tidak akan mungkin panjang suatu vektor itu 0 kalau dia bukan vektor 0. Terus untuk perkalian skalar dengan vektor V untuk norma di dalam norma, jadi bisa dengan nilai mutlak dari K. Nilai mutlak itu adalah ini. Jadi nilai mutlak itu, jadi kalau misalnya kita punya norma min, jadi kalau nilai mutlak itu misalnya begini, min 2 itu nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlak itu adalah bernilai X kalau X besar sama dengan 0, min X kalau X kecil 0. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak min 2, maka mutlak min 2 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena min 2 itu kan kecil 0, berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti sama dengan min dari min 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan atau vektor ternormalisasi adalah vektor yang normanya 1. Itu artinya apa? Jadi kalau misalnya kita vektor satuan itu adalah vektor yang tadinya itu panjangnya tidak 1. Tapi kalau kita normalisasi, nanti dengan rumus seperti ini, dia akan menghasilkan vektor yang panjangnya sama dengan 1. Ini vektor baru yang panjangnya 1. Nah, rumusnya itu jadi vektor V dikalikan dengan panjangnya normanya vektor V itu sendiri. Contoh misalnya saya punya vektor V sama dengan min 3, 2, 1. Nah, normanya adalah ini min 3 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 1 kuadrat. Nanti hasilnya sama dengan akar 14. Nah, kalau yang ini itu tentukan vektor satuan U yang memiliki arah yang sama dengan V. Nah, ini artinya kita disuruh bikin vektor baru yang panjangnya 1, tapi hasil turunan dari vektor V ini. Jadi masih searah dengan vektor V.
Nah, jadi yang pertama adalah cari dulu normanya vektor V, terus habis itu setelah mencari normanya vektor V dikalikan dengan vektor V itu sendiri, jadi sepertiga dikali 2, sepertiga kali 2, sepertiga kali min 1, hasilnya begini. Nah, ini sebagai latihan, selamat bekerja. Jawabannya sebenarnya sudah ada di slide ini, tinggal cari sendiri yang mana jawabannya. Terus vektor satuan standar, vektor satuan dengan arah yang positif pada sumbu X. Jadi vektor satuan standar adalah vektor satuan dengan arah yang positif pada sumbu X. Jadi pada ruang 2 vektor satuan standar itu simbolnya seperti ini, I sama dengan 1,0, J sama dengan 0,1. Kalau pada ruang 3 silakan kerja sendiri. Kalau pada ruang N itu disimbolkan dengan E1 sampai N. Itu dia pakai ini satu. Kalau E1 berarti entry-nya itu yang pertama 1, kalau E2 berarti yang entry-nya kedua, dan seterusnya. Nah, vektor itu kalau kita bentuk menjadi vektor satuan standar itu modelnya seperti ini. Contohnya, nah contoh vektor menjadi vektor satuan standar itu pada ruang 3. Jadi kalau misalnya kita punya dua vektor V itu kan biasanya V itu kan bisa dituliskan seperti ini, V, vektor V, atau di bold, ini vektor V itu sama dengan ini 2 min 3 4. Nah, kalau kita mau bentuk dalam vektor satuan standar itu bisa menjadi 2i. Jadi ini dikasih i, dikasih j, ini saya kasih k. Jadi 2i kurang 3j tambah 4k, seperti itu. Jadi berarti nanti 2 min 3 4 untuk vektor yang model seperti biasanya, model matriksnya. Ini kan sebenarnya vektor itu sama dengan matriks, cuma yang membedakan adalah vektor itu artinya matriks yang hanya memiliki satu kolom. Itu vektor satuan, itu bedanya vektor dengan matriks. Nah, sekarang jarak atau panjang pada vektor dengan koordinat titik awal di P1 dan titik tujuan P2 pada ruang 2, ruang 3 sampai ruang N. Nah, kalau yang tadi kita kan sama-sama jarak, norma dengan jarak itu sama. Norma. Cuma kalau norma itu untuk vektor sudah satu titik yang misalnya jelas tadi min 2 min 3 4 yang ini. Yang sudah jelas koordinatnya. Nah, kalau untuk jarak itu ketika yang diketahui adalah titik awal, koordinat titik awal dan titik akhirnya. Nah, itu kan kalau misalnya mau cari vektornya berarti kalau misalnya saya P1 punya ABC, P2 itu DEF, maka vektor P1 P2 itu adalah P2 DEF dikurang ABC ini. Jadi vektor P1 P2 itu sama dengan D kurang A, E kurang B, F kurang C. Ini kan vektornya harusnya. Nah, jadi untuk cari panjangnya itu berarti ini X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Itu kalau di ruang 2, ruang 3 dan ruang N sampai ruang N. Jadi sebenarnya sama-sama G panjang, cuma yang diketahui di ini adalah titik akhir, titik tujuan. Sedangkan ini adalah titik awalnya. Kalau ini titik vektor, koordinat vektornya belum diketahui. Kalau yang tadi itu koordinat vektornya sudah diketahui. Nah, hitunglah jarak pada Rn. Ini sudah pakai Rn karena kalau dia lebih dari dimensi 3 itu sudah pakai Rn, dimensi 4, 5 dan seterusnya.
Nah, selanjutnya operasi hasil kali dalam. Notasi hasil kali dalam pertama kali diperkenalkan oleh J. Willard Gibbs pada sekitar tahun 1880-an. Nah, hasil kali dalam itu jika U dan V adalah vektor tak nol di ruang 2 atau ruang 3 dan jika θ adalah sudut antara U dan V, maka rumusnya itu ini bacanya U dot V itu sama dengan normanya U dikalikan dengan normanya V dikali dengan cos θ. Jadi kan biasanya di vektor itu misalnya ini U, ini V, itu kan ada tetanya, ada sudut yang membentuk antara kedua vektor. Nah, U dot V itu ya, theta yang dimaksud adalah theta yang ini. Nah, panjang jadi untuk mendapatkan U dot V itu adalah panjangnya U dikali normanya V, norma U dikali norma V dikali dengan cosnya sudut yang ini. Terus jika U-nya sama dengan 0, jadi kalau salah satunya merupakan vektor 0, ini kah atau ini, maka U dot V-nya itu pasti 0. Terus hasil kali dalam. Jadi ada dua rumus untuk pakai hasil kali dalam. Yang pertama pakai rumus ini rumus 1, ini rumus 2. Rumusnya itu adalah dengan mengalihkan masing-masing entry. Jadi ini U1 kali V1, U2 kali V2, tambah U3 kali V3. Jadi masing-masing dikali. U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Dan seterusnya untuk rumus N. Nah, selanjutnya adalah contoh. Jadi kalau misalnya kita punya vektor U dan vektor V itu diperoleh U dot V-nya. Nah, pertanyaannya U dot V. Nah, pertanyaannya apakah yang dipakai rumus 1 tadi atau rumus 2? Rumus 1 tadi yang ada cos θ-nya, ini rumus 2 yang tadi U1 kali V1 tambah dan seterusnya. Nah, karena tidak ada θ diketahui di sini, sudutnya tidak diketahui, maka otomatis kita pakai rumus yang ini. Berarti min 1 kali ini min 1 kali min 3 kali min 4 tambah 5 kali 1 tambah 7 kali 0 itu sama dengan hasilnya min 4. Jadi U dot V itu nanti hasil akhirnya berupa skalar, bukan vektor, jadi skalar. Nah, ini sifat-sifat yang ada di hasil kali dalam, silakan dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Nah, sifat hasil kali dalam juga ada parallelogram, equation for vectors. Jadi ada yang jadi kalau misalnya ada rumus seperti ini, U tambah V kuadrat tambah normanya U kurang V kuadrat, itu pasti hasilnya sama dengan 2 kali normanya U kuadrat tambah V kuadrat. Begitu juga dengan sifat yang ini. Jadi kalau misalnya dicari U dot V, bisa digunakan rumus yang ini. Oke, untuk kuisnya silakan ikuti aturan seperti ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.